kata Islam itu. Islam artinya penyerahan. Sebagai agama, Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada polanya. Aslama yuslimu islaman, ada polanya yang tidak berubah dari ini. Jadi dari af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi nanti di dalam Al-Quran banyak ketemu pola yang seperti ini. Lalu bagaimana bentuk kata ini transitif ya, yang membutuhkan pelengkap. Bagaimana bentuk pelakunya? Kalau tadi pelakunya ditambah alif saja sesudah huruf fa, maka untuk kata transitif ada proses untuk sampai kepada pelaku. Bagaimana cara membuat pelaku dari kata-kata aslama. Kalau dari salima cukup tambah alif sesudah sa. Kalau aslama bagaimana caranya? Kita lanjut. Aslama yuslimu. Ya, bagaimana caranya membuatnya? Pertama, kita berangkat dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Yang kita cari kata kerja sekarang dan yang akan datang yaitu yuslimu. Yuslimu. Buang huruf pertama seperti membuat kata perintah ya. Selalu yang dibuang itu, yang dirubah itu selalu huruf yang pertama. Ya, huruf pertama kita kasih warna merah. Yang ketiga, ganti huruf yang kita buang tadi dengan huruf mim. Jadi muslimu. Sampai muslimu ini belum bisa dikatakan sebagai isim atau kata benda karena tidak ada tanda-tandanya. Maka harus ada tandanya alif lam atau tanwin. Maka yang langkah keempat adalah tanwinkan huruf terakhir menjadi muslimun. Ini baru menjadi pelaku. Pelaku itu kan kata benda. Ya, kalau muslimu belum selesai, harus di dhammatain ujungnya yaitu muslimun. Muslimun yaitu muslim, orang Islam, tapi orang apa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Itu makna sebenarnya dari kata-kata muslim. Kita lanjut. Oh, ini jangan. Ini langsung aja. Bentuk yang seperti tadi itu sudah ada di dalam kamus. Dan polanya fa'ilun. Nah, sekarang contohnya di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran, salaman. Ya. Illa qilan salaman salama. Salaman salama. Ini asalnya, ini saya berharap nih, bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua. Ketika kita ketemu di dalam Al-Quran model apapun, kata-kata kita sudah harus tahu akarnya dari mana ini. Ketemu dengan salaman. Apa sih asal-usulnya salaman ini? Akar katanya dari salima. Salima yaslamu salaman. Ini asalnya dari salima. Kalau kita tahu asalnya berarti kita tahu maknanya. Ya. Illa qilan salaman salama, kecuali ada ucapan ya. Biasa itu kalau yang masuk surga itu salaman salama, selamat selamat ya. Ini artinya selamat. Jadi bukan berserah diri di sini. Nah, kalau kita sudah tahu akar katanya, kemudian kita akan paham maknanya. Jadi salaman dari salima. Salaman ini bisa berharakat fathah, bisa juga berharakat kasroh. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya, ke dalam surga. Maksudnya bisalamin aminin. Salam. Salam ini dari sini. Salaman. Dari salima. Karena dia ada bi, huruf kata depan, sehingga dia menjadi bisalamin. Karena ada huruf ba di depannya. Udkhuluha bisalamin. Kenapa di sini min? Kenapa di atas man? Di sini min, faktor yang membuat dia kasrotain adalah huruf ba, kata depan. Kemudian salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Kenapa di sini barisnya dhammatain?
Ya, karena dia di awal kalimat. Di awal kalimat itu barisnya harus dhammah. Harus dhammah. Salamun qaulan, selamat. Semua artinya selamat. Jadi di atas salaman artinya selamat. Bisalamin dengan selamat juga. Salamun juga ucapan selamat. Selamat adalah ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi salaman, salamin, salamun asalnya dari salima yang artinya selamat atau damai. Kapan kita mengartikan damai? Tergantung konteksnya di dalam kalimat nanti. Di sini kita mengartikannya selamat, karena ini adalah ucapan selamat kepada ahlul jannah, kepada penduduk surga. Maka kita artikan ini dengan selamat, bukan damai artinya di sini. Ya, nanti ada konteks yang mengharuskan kita mengartikan damai. Kita lanjut. Salima. Ini pelajaran telah lalu ya. Ini di dalam kamus. Ini transitif yang di bawah. Intransitif pola. Nah, sekarang cara membuat pelaku dari intransitif dari aslama. Kalau Bapak Ibu semua ketemu salimun, sudah harus tahu nih asalnya dari mana nih. Salimun kita tahu asal atau akar katanya, kalau kita buang huruf yang merah ini, maka akar katanya adalah sim, lam, mim. Kalau ketemu di dalam Al-Quran salimun fa'ilun, maka kita untuk mencari akar katanya cukup dibuang huruf alifnya saja, yaitu yang merah saja. Nah, bagaimana dengan yang transitif? Kita lihat yang transitif. Aslama, muslimu, islaman. Contoh di dalam Al-Quran. Oh, yang tadi ini ya. Kita tidak ulang ya. Al-Islam. Oh, ini Al-Islam. Tadi salaman. Oh, yang tadi intransitif. Yang sekarang transitif. Yaitu aslama, yuslimu, islaman. Kata-kata Islam ini nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran yang bentuknya islaman, if'alan, maka akar katanya adalah aslama, af'ala. Ini sudah harus bisa melihat. Begitu ketemu apapun bentuknya, kita sudah bisa mengembalikan kepada polanya. Kalau kita sudah bisa mengembalikan kepada polanya, berarti kita sudah bisa memahami maksudnya. Nah, jadi di sini innad dina indallahil Islam. Contoh di dalam Al-Quran. Jadi Islaman ini bisa jadi al-Islamu, bisa Islamu, bisa juga Islama, bisa juga Islami. Ya, jadi ini bentuknya di dalam kamus. Dalam prakteknya di dalam Al-Quran, baris terakhir yang berubah kan cuma baris terakhir. Isla sampai isla ini nggak bisa dirubah-rubah. Yang berubah baris terakhir ma-nya ini. Jadi bisa Islamu, bisa Islama, bisa Islami. Ada faktor-faktor yang membuat baris terakhir itu berubah-ubah. Ya, di sini ilal Islami. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, maksudnya yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Dia sebagai predikat. Raditu lakumul Islam Madinah. Islam di sini menjadi objek, makanya barisnya jadi fathah. Ini kedudukannya di dalam kalimat. Huwa yud'a ilal islami, di sini jadi kasrah karena ada kata depan yang membuat dia harus kasrah. Wajib kasrah karena ada ilah. Jadi Islaman ini bisa berubah menjadi 3 bentuk. Islamu, Islama, dan Islami. Jelas ya, yang berubah hanya ujungnya saja. Nah, ini pengertian kemarin sudah saya jelaskan. Islam di sini bukan lagi sebagai kata-kata, tapi sudah menjadi sebuah istilah, yaitu agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Contoh kata kerja transitif. Nah, yang kemarin tentang kata perintah ya. Ini juga sudah harus pahami. Kalau ketemu yang bentuknya seperti ini,
Apa yang menunjukkan aslim ini kata perintah? Yang pertama adalah baris yang terakhir ini sukun. Ini kita sudah pelajari. Jadi kita sudah bisa menentukan mana yang kata kerja, mana yang kata perintah, mana yang transitif, mana yang intransitif, mana yang pelaku intransitif, mana yang pelaku transitif. Kita sudah bisa mengidentifikasinya melalui akar kata. Sekarang kita lanjut. Aslama yuslimu. Kita sudah mulai tadi ini yang sekarang. Ya. Untuk membuat kata kerja transitif kan kita mulai dari kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan cara membuang huruf pertama. Setelah huruf pertama dibuang, tidak bisa dibaca, kita minta bantuan ke mentawai. Yang dibutuhkan untuk pelaku, nah tidak semua huruf 6 ini dipakai. Untuk pelaku yang dibutuhkan, untuk pelaku transitif yang dibutuhkan adalah mim. Maka minta bantuan kepada mim. Jadi sin sukun ini limu ditambah dengan mu di depannya jadi muslimu. Muslimu belum selesai, belum menjadi pelaku dia. Dia harus ditambah dengan dhammatin. Maka menjadi muslimun. Ini cara membuat kata kerja transitif. Ya. Kata kerja intransitif tidak ada bunyi mu. Yang ada adalah alif sesudah huruf pertama. Pelaku dalam kata kerja transitif awalnya adalah mu. Apapun kata-katanya awalnya tetap mu. Nanti diidentifikasi di dalam Al-Quran. Isim-isim yang awalnya mu. Contohnya apa? Muslimun, mu'minun, mukhlisun, muflihun, musyrikun berarti adalah kata kerja transitif yang awalnya yang akar katanya pakai pola af'ala, aslama. Nah ini sudah berlaku nih untuk semua kata yang bentuknya mu di awalnya. Nanti dipraktekkan di dalam Al-Quran, nanti kita dalam PR ya. Biar aja pertama. Sekarang kita melihat kan aslama yuslimu. Ini contoh. Masih musliman. Kalau sekali-kali ya, dari muslimun tadi sudah dikasih contoh juga. Bisa menjadi musliman, bisa jadi muslimin. Ya, ini contoh di dalam Al-Quran. Kita lewat. Nah, ini tunggal dan jamak. Gak ada masalah. Tunggal dan jamak. Muslimun seorang muslim, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Seorang muslimah, muslimatun ditambah tak marbutoh. Kata-kata apapun di dalam Al-Quran yang ada tak marbutoh ini berarti dia masuk dalam kelompok feminim, masuk dalam kelompok perempuan. Kalau tidak ada tak marbutoh secara umum masuk ke dalam kelompok maskulin atau laki-laki. Muslimun, musyrikun, kafirun itu laki-laki. Kalau perempuan ditambah tak marbutoh, tak yang diikat seperti ini, tapi tetap ada titik dua. Beberapa orang muslim ditambah dengan waw dan nun. Jadi waw dan nun inilah yang menunjukkan bahwa banyak jamak. Kalau muslim itu tunggal satu saja, tapi kalau rame banyak kita tambahkan dengan waw dan nun. Waw dan nun ini masuk mentawai atau bukan? Waw dan nun masuk dalam mentawai. Jadi inilah huruf-huruf bantu ya. Mentawai itu membantu di mana saja, dalam kata kerja, dalam kata benda dan lain sebagainya. Kemudian muslimatun, beberapa orang muslimah. Muslimatun satu orang. Kalau banyak, bagaimana? Kalau muslimahnya banyak, maka taknya dibuka. Huruf taknya dibuka menjadi muslimatun. Nanti di Al-Quran dimanapun tak yang dibuka ada alif kemudian taknya dibuka ini berarti adalah perempuan banyak.
beberapa orang perempuan. Nanti kalau ketemu pelaku perempuan, bentar ini. Wassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Pertikaan. Wassalihat qanitat hafizat, itu semuanya pakai alif dan tak yang terbuka. Ada jalan lain Kalau taknya tertutup berarti artinya satu. Kalau taknya dibuka dan sebelumnya alif berarti perempuannya Boleh banyak. hafal kan di sini. Ya udah. Kita lanjut dengan Enggak situ kalau ini PMP sama ini pengertian ya. Muslimun, seorang muslim ini yang perlu kita renungkan. mampir aja. Muslimuna, beberapa orang muslim tandanya adalah waw dan nun. Bang Weekend. Muslimah, seorang perempuan Ya, katanya lagi muslimah. nikahan. Muslimatun sudah dibuka taknya ditambah alif sebelumnya menjadi beberapa orang perempuan. Yang perlu kita renungkan maknanya dalam pelajaran terjemah bahwa muslim itu berarti juga seorang laki-laki yang berserah diri. Kalau kita sudah menyatakan sebagai seorang muslim berarti kita adalah status kita adalah seorang yang berserah diri kepada Allah. Kalau status kita sebagai muslimun, orang-orang Islam, artinya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Saya kan waktu dari Ini sana perlu kita renungkan makna muslim dan muslimah. kelas 10. Karena itu adalah identitas kita, jadi jangan cuma nama, tapi juga harus kita jiwai bahwa status kita sebagai muslimah, sebagai muslimat ini adalah perempuan yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau muslimah jadi satu, kalau muslimat menjadi banyak. Baik, contoh masih ada contoh lagi di dalam Al-Quran. Nah, ini empat-empatnya ya. Musliman, orang laki-laki. Kalau muslimun, Enggak ini beberapa orang laki-laki. Muslimatan, itu gratis ini perempuan. gratis. Kalau muslimat, Kita ada tempat makan. perempuannya banyak. Tapi di sini perlu menjadi perhatian juga. Kita ini sebenarnya tahapannya, levelnya level di atas lagi. Bilangin Ummatan muslimatan. Muslimatan ini tidak selalu menjadi orang ya. Dia bisa menjadi kata sifat. Jadi pola kata pelaku intransitif bukan hanya menunjukkan orang atau pelaku, tapi bisa menjadi sifat. Jadi sifat itu diambil dari bentuk pola-pola kata itu. Jadi kalau diartikan di sini, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, artinya umat secara umum yang berserah diri kepada engkau, maksudnya kepada Allah. Jadi di sini tidak bisa diartikan umat muslimah, tapi harus dijelaskan maknanya. Adalah umat yang berserah diri kepada Allah. Itulah gunanya kenapa kita harus tahu akar kata dan tahu maknanya, sehingga kita bisa menerjemahkan ke dalam makna yang sebenarnya. Kita lanjut, itu selesai pelajaran yang kemarin ya. Tadi mengulang. Sekarang kita lanjutkan. Masih membuat Waalaikumsalam. kata pelaku transitif. Bungkusin empek-empek mentah. Atau mau bertanya dulu di sini, karena kita akan lanjut. Kita kasih berapa menit ya? 3 menit Apa ya? untuk 2 penanya aja. Mas aja. Maksudnya yang apa? Campur. Bu Mela bisa lihat raise hand ya? Campur aja. Nggak usah pakai kulit, yang pakai kulit mah nenek aja. Ya, silakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Nanti setelah Mela sebut namanya boleh di-unmute sendiri ya. Baik, ini Ustazah sudah ada yang langsung begitu. Raise hand bertanya langsung. Masya Allah, aktif sekali nih Ustazah ya, Bapak Ibu kita. Ada Ibu Sufrenita. Ya, ada Ibu Sufrenita dan Ibu Febriana. Silakan nih Ibu Sufrenita terlebih dahulu untuk meng-unmute mic-nya. Baik, Ibu Sufrenita silakan. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu Bu, suaranya tidak terdengar. Suara. Suara Ibu belum kedengaran. Ya baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah mohon maaf tadi itu masih yang raise hand yang tadi mau saya lower hand tapi kok masih naik. Saya insya Allah paham Ustazah yang tadi dijelaskan, mengulang yang kemarin. Ya sudah baik. Lanjut selanjutnya. Langsung kanan. Baik Ibu Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Febriana. Oh ini Bu Febriana ini the best santri of the month ya kemarin ya. Selamat ya Bu Febriana. Alhamdulillah Ustazah, syukron. Ya masih aktif terus nih, bagus Masya Allah terus. Mohon dijelaskan kembali itu slide yang muslimah dan muslimatun dan muslimun tadi Ustazah. Slide yang tadi. Kiri boleh. Yang tadi muslimun muslimat. Nah, yang ada muslimun ya itu. Ini. Siap. Ya Ustazah. Ya, kita dengan jamaah. Diulang. Ya Ustazah. Jadi kita kan sudah mengenal kata-kata muslim. Mohon perhatian ya. Kalau kita ngelihat kata-kata muslim, kita sudah bisa membayangkan akar katanya. Muslimun ini akar katanya apa? Ini transitif atau intransitif? Intransitif. Ini transitif, ya. Ingat, sekarang kita udah fokus langsung kepada mu yang di depan aja. Kalau ada kata benda mu di depan ini yang barisnya mu begini, berarti itu sudah transitif. Kalau udah transitif berarti akar katanya apa? Ditambahin alif ya. Aslama berarti akar katanya. Nah, sehingga kita menerjemahkan jadi benar kalau kita sudah tahu akar katanya. Nah, muslimun ini kan pelaku dari kata aslama. Caranya kan dengan menggantikan, kalau mau direct nih, kalau mau shortcut, yuslimu langsung diganti mim bisa. Muslimun. Kan asalnya aslama yuslimu, ya kan? Iya-nya diganti mim jadi muslimu. Kemudian yang baris di akhir didhammatenkan. Ya, ditanwinkan jadi muslimun. Ibu Febri perhatikan ya, ini muslimun bukan datang tiba-tiba tapi dia berasal dari kata yang transitif yaitu aslama yuslimu, pelakunya muslimun. Ini satu orang laki-laki. Kalau laki-lakinya banyak, karena ini paling banyak kita ketemu di dalam Al-Quran. Kalau sudah ada waw dan nun, ya, di belakang muslim, berarti pelakunya adalah banyak. Muslimun, mu'minun, muttaqun, muflihun, mufsidun, termasuk musyrikun. Berarti itu pelakunya banyak karena ada waw dan nun. Mu di awal ini menunjukkan bahwa kata kerjanya adalah transit. Nah, untuk perempuan gampang, tinggal nambah tak marbutoh saja. Tinggal nambah tak marbutoh dari muslimun menjadi muslimatun. Muslimatun berarti itu muslimah, seorang perempuan yang beragama Islam. Untuk perempuan kalau banyak tak ini dibuka jadi tak yang terbuka gini, sebelumnya ditambah alif jadi muslimat. Makanya perempuan-perempuan kan disebutnya muslimat, fatayat ya. Kalau NU ada tuh muslimat NU, fatayat NU, asalnya dari muslimah jadi muslimat, dari fatayat menjadi fatayat gitu. Jadi contoh apa lagi? Mukminah, mukminat. Jadi kalau sudah dibuka tak marbutoh ini ditambah alif, taknya dibuka berarti perempuannya banyak. Begitu Bu Febri, sudah ada yang kurang jelas Bu Febri? Sudah siap Ustaz. Terima kasih Ustazah. Asal usul kata ini kita harus paham supaya kita nanti menerjemahkannya betul. Ya. Iya, silakan satu orang lagi. Ada Bu Tati ya? Iya silakan Bu Tati langsung aja. Saya lihat ada kata kerja metawai dari muslimun itu ada ditambah
saya sudah mengerti, dan waw dan nunnya yang saya belum mengerti. Apakah itu pola atau bagaimana? Itu belum diterangkan ya Ustazah? Atau saya Ya, ini ketinggalan? kenapa saya langsung ke sini, karena kita kan mau langsung praktek di Al-Quran ya. Karena kita nanti kalau ketemu muslim, selalu ketemunya muslimun. Karena khitab atau ujaran, tujuan firman itu kepada orang secara umum, pada orang banyak, bukan kepada satu orang. Maka paling banyak di dalam Al-Quran adalah bentuk jamak ini. Masih jauh nggak? Bentuk jamak ini, waw dan nun ini masuknya kemana? Ini kan termasuk mentawai, masuknya kemana? Masuk kepada jenis laki-laki. Muslim jadi muslimun. Oke. Ya, kalau ada waw dan nun, nanti lagi baca Quran, lihat ada waw dan nun, terus di depannya barisnya mu lagi. Berarti itu kata benda ya. Kata benda itu apa? Sebagai pelaku dianya. Pelakunya siapa? Laki-laki. Itu kali. Laki-lakinya berapa? Banyak. Wah, sudah banyak ilmu di muslimun ini, udah banyak ilmu. Nah, itu yang motor itu Pak. Di satu kata muslimun ini apa yang kita tahu? Bahwa ini adalah orang Islam. Orang beragama Islam. Orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim satu orang. Kalau muslimun adalah orangnya banyak, jumlahnya banyak. Tandanya orangnya banyak ada waw dan nun. Jadi di sini kita kalau membaca Al-Quran Atau kita ini ketemu kata-kata muslimun, muter. berarti kita sudah kebayang kan sebelum melihat terjemah Al-Quran misalnya. Oh, kita biasanya melihat terjemah Al-Quran, baru kita paham artinya. Tapi dengan kita mengenal Daripada nanti tinggal tata bahasa Arab, belajar terjemah seperti ini, dengan waw dan nun saja kita sudah tahu bahwa yang dimaksud adalah banyak orang Islam laki-laki, bukan satu orang saja. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ini wal muslimun wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat wal qanitun wal qanitat, ya kan? Wal hafizuna furujahum wal hafizat, banyak di dalam Al-Quran. Itu akan ketemu nanti, kalau ketemu dengan waw dan nun, berarti dia laki-laki banyak, jamak. Kalau ketemunya, kan sama-sama muslim ini muslim, sampai yang hitam ini muslim. Muslimat sampai yang hitam ini muslim. Tapi kalau ditambah waw dan nun berarti laki-laki. Kalau dibuka tak marbutonya berarti perempuan. Mau tadi sini aja kayaknya. Ya. Mau sini tuh tadi. Yang tadi aja lah. Ya, jadi kita tidak perlu lagi melihat terjemahan orang-orang Islam dalam kurung laki-laki, kan begitu ya. Orang-orang Islam dalam kurung perempuan, misalkan gitu. Nah, dengan kita belajar melihat waw dan nun aja berarti kita sudah memahami bahwa itu adalah banyak orang Islam, bukan cuma satu orang. Muslimat berarti banyak perempuan muslim, bukan cuma satu orang. Ini bisa langsung dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Cukup ya pertanyaan, kita lanjut ke pelajaran Terima kasih Pak berikutnya. Ustazah. Ya, biar mantap ini tetap membuat kata pelaku transitif. Ya, So, ini yang belum dicatat, boleh nggak dicatat dulu? Yang mana? Yang sebelumnya Ustazah, yang sebelum jamak. Oh iya lagi. Kata itu main itu. tunggal dan jamak itu sebelum ini. Bukan sama Baria gitu. Ini. Ya, sebelumnya lagi masih belum tercatat tadi. Ini contoh. Ya, sebelum ini Ustazah. Malah Nah, ini bisa cara jadi langkah-langkah tahapan-tahapannya ya. Itu juga Iya, dari Tahapan membuat pelaku itu. Jadi kita memang udah tahu semua pasti baca dalam Al-Quran Muslim, pasti banyak ya kan. Semua paling banyak kata-kata muslimun di dalam Al-Quran. Tapi yang kita perlukan di sini adalah proses pembentukan kata itu. Dengan kita tahu proses pembentukan kata itu, kita memahami makna yang mendalam tentang kata tersebut. Naik semalam, jadi jam 10 malam ke rumah temannya si Angga itu. Kalau slide yang kedua boleh Ustazah, tadi tertinggal. Yang mana?
slide yang kedua. Adiknya siapa namanya? Dia mau kalau main Ya, aja ke sini. ini yang tadi Ustazah. Bukan yang tadi ini yang ada tulisan. Bentar, Ustazah, saya catat ini dulu. Ini. Ingat ya ibu-ibu, ini pelajaran kita sudah lewat, tapi mungkin masih ada yang masih ragu-ragu. Saya ulang-ulang, saya munculkan lagi supaya semakin mantap. Yang 3 ini yang ada di dalam kamus, Mau digoreng atau mentah? yang tidak berubah-ubah bentuknya. Salimah tetap salimah, yaslamu tetap yaslamu, Bentar ya, Bun ya. salaman tetap salaman, salamatan tetap salamatan. Ini sudah ada di kamus yang tidak bisa kita rubah-rubah kecuali baris akhir. Kalau untuk salimah ini enggak berubah sama sekali. Salimah udah selama-lamanya, ilal abad udah salimah. Enggak ada salimu, salimi enggak ada. Ini akar. Sama ya sekarang. Tapi yaslamu masih bisa berubah, bisa yaslama, bisa yaslim, ya, bisa yaslimil nanti. Tergantung faktor yang merubahnya. Ada faktor yang merubahnya. Tapi kalau yang akar tidak pernah berubah, tetap salimah. Ya, ini yang kamus. Kamus ini memang harus kita bukan hafal sih, maksud kita patenin ya. Patenin banget. Kalau salimah itu pasti yaslam, nggak boleh yaslu, nggak boleh yaslim misalkan, karena itu sudah dari kamus. Tapi yang pola itu lebih gampang, karena polanya begitu. Isimnya cuma satu, islamat, if'al. Kalau ini kan kadang salamatan, salaman, kitabatan, ghafurat, maghfiratan, berubah-ubah, beda-beda. Nah, ini harus kita ketahui dari kamus. Tapi kalau yang ada pola, itu lebih enak. Ikutin aja polanya. If'alan, islaman. Ini apa pertanyaan kita skip dulu. Kita lanjut ke pelajaran dulu ya. Baik, sudah Ustazah. Ya, kita lanjut ke pelajaran dulu ya. Nanti kita ada waktu lagi untuk tanya jawab. Ini masih di sekitar membentuk kata pelaku dari kata kerja transitif. Masih di situ. Nah, kita mulai dengan kholaso. Kholaso ini dari mana? Dari kamus. Boleh kholiso, kholisu, kholosi. Tidak boleh selama-lamanya kholaso. Ini yang 3 ini perhatikan, yang 3 ini tidak berubah. Kan katanya Ustazah yang ujungnya boleh berubah, yang lain boleh berubah. Kalau yang 3 ini tidak boleh. Tetap kholas. Ya, kata kerja masa lampau, artinya telah selesai. Kalau sehari-hari bahasa Arab kholas ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pergi umroh atau haji, kholas, dia lagi haji, kholas. Artinya sudah selesai gitu. Kholaso artinya telah selesai. Ini dari mana? Dari kamus. Boleh dirubah barisnya, salah satu harakatnya ini tidak boleh. Karena dari kamus. Kata kerja masa lampau. Sekarang kata kerja sekarang yang akan datang, yakhlusu. Boleh dirubah-rubah? Boleh, tapi yang ujung ini aja, yang su ini aja. Bisa jadi so, bisa jadi si, bisa jadi sukun. Yakhlus bisa. Tergantung siapa yang merubah. Yakhlu sampai yakhlu ini tidak bisa dirubah-rubah. Sedang atau akan selesai. Kholaso kata kerja masa lampau telah selesai. Yakhlusu kata kerja sekarang dan yang akan datang artinya sedang atau akan selesai. Isimnya khuluson atau kholason. Dari mana nih Ustazah khuluson wa kholason? Dari kamus. Kamus bilangnya begitu, nggak boleh dirubah-rubah. Kita harus ikut sama kamus. Ya, ini kholason, khuluson artinya selesai. Ini semua ada di dalam
Kamus. Ustazah, di kamus saya temukan kholaso menjadi yakhlisu. Kamus Yunus 119. Ya, nanti kita bahas perkataannya lagi, Bu ya. Kita sekarang membahas kata yang berhubungan dengan transitif. Ya, Ya, tapi saya tidak menemukan yang khusus itu di mana, Ustazah? lihat di kamus lain. Nanti saya memang kembali ke kamus Arab, bukan kamus saya nggak buka Mahmud Yunus sehingga nggak bisa ngasih halamannya ke Ibu. Oh, jadi Munawir kalau tadi ya? Di Saya Munawir. nggak buka ada Munawir, nggak buka apa nih? Maka nanti Ibu Bapak silakan Yunus. Oh iya iya. ya. Dan di kamus, nih saya sengaja nggak lihat kamus Iya, iya. Indonesia nih dari kamus Arab ya. Dari kamus Arab. Oh gitu ya. Ya, dan saya juga enggak melihat artinya dari kamus bahasa Indonesia, mungkin artinya nanti beda lagi. Silakan Ibu nanti dilihat kamusnya. Iya, ini mencopet Apa bunyinya di sana dan apa artinya. Dengar dulu ya Bu ya. Dengar dulu ya. Khalasa yakhlusu khulusan atau khalasan ini bentuk dari kamus. Artinya selesai. Telah selesai, sedang atau akan selesai, dan khalasan itu artinya selesai. Sehari-hari kata-kata ini juga digunakan. Khalas ya hajjah. Kalau di Mekah ketemu ya, artinya sudah. Biasanya ini sering keluar kata-kata ini ketika orang sedang mencium Hajarul Aswad. Ya. Kalau Bapak Ibu umroh atau haji selesai tawaf, terus cium Hajarul Aswad. Kalau agak lama pasti nanti diteriak-teriakin, khalas ya hajjah, khalas ya hajj. Artinya sudah selesai. Artinya begitu. Pelakunya yaitu orang yang menyelesaikan atau yang menyelesaikan, kita tambah alif sesudah huruf yang pertama karena dia ada polanya. Pelakunya fa'ilun khalisun, yang menyelesaikan. Ini bentuk intransitif. Sebelum kita masuk ke transitif, sengaja saya kasih dulu yang intransitif supaya bisa membedakan. Penjara. Ya, yang intransitif dengan yang transitif. Yang ini tidak membutuhkan objek, yang transitif membutuhkan objek. Haji telah selesai misalnya. Pekerjaan telah selesai. Sudah lengkap kalimat. Ya. Orang yang menyelesaikan disebut khalisun. Nah, itu kata kerja intransitif. Sekarang kita lihat bentuk dari intransitif. Dari transitif. Bagaimana bentuk transitif ditambah dengan alif di awal kan? Khalaso kita tambahkan alif jadi akhlaso. Jadi akhlas. Kalau khalaso artinya selesai. Kalau akhlaso artinya akhlaso udah menjadi bahasa Indonesia, telah mengikhlaskan. Mengikhlaskan kepergian, mengikhlaskan sesuatu, namanya akhlas. Ini kan pola af'ala. Kata kerja yang sekarang yang akan datangnya yukhlisu. Sedang atau akan mengikhlaskan. Akhlasa yukhlisu. Af'ala yuf'il. Ini sudah pola yang tidak berubah-ubah. Ini lebih gampang. Kalau ini ikut kamus khalaso, nanti akan menjadi yakhlusu, yakhlisu, yakhlasu. Apa kata kamus yang ketemu di kamus. Dan artinya juga lihat di kamus. Kalau akhlaso yukhlisu ini pola. Tinggal mengikuti. Isimnya apa? Ikhlason. Ikhlas. Nah, biar tahu. Kata-kata ikhlas ini asalnya dari akhlason. Tiap hari kita bicara, kita ngomong. Saya ikhlas. Dia orang yang ikhlas. Semua ikhlas. Apa itu ikhlas? Dari akhlasa yukhlisu ikhlason. Sudah menjadi bahasa Indonesia ikhlas. Ini bentuk kata yang ada polanya. Disebut dengan transitif. Bagaimana bentuk pelakunya? Nah, ini yang kita
harus ikuti polanya dengan belajar bagaimana membentuk kata pelaku transitif dari kata kerja. Kita lihat akhlas, ya, cara membuat pelaku dari kata kerja transitif. Akhlasa yukhlisu. Akhlasa yukhlisu. Kata kerja transitif. Kita ambil dari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Cari kata kerja sekarang yang akan datang, yaitu yukhlisu. Kemudian buang huruf pertama, kita kasih warna merah. Yang ketiga ganti dengan huruf mim. Jadi mukhlisu. Jadi ngerepotin. Mukhlisu belum menjadi kata benda, belum menjadi isim. Kita harus tambahkan tanwin di akhirnya menjadi mukhlis. Pernah dengar nama orang namanya mukhlis? Atau ada di kelas ini yang namanya mukhlis? Itu adalah pelaku atau orang. Orang yang ikhlas itu namanya mukhlis. Berasal dari akhlasa, yaitu mukhlis. Di dalam Al-Quran banyak ketemu kata-kata ini. Mukhlisun, mukhlisina lahud-din. Nah, kita belajar ini dulu. Mukhlisun. Kalau kita belum masuk, tadi jamak tunggal kira-kira udah punya gambaran belum ya dengan mukhlisun ini? Kalau ini mukhlisun satu orang laki-laki. Kalau laki-lakinya banyak apa ya kira-kira ya? Ditambah waw dan nun kan? Mukhlisun. Mukhlisun laki-laki. Kalau perempuan mukhlisatun, tinggal tambah tak marbut. Kalau perempuannya banyak, tak marbutohnya dibuka biar lebar, ditambahin mukhlisat. Nanti ada. Ya. Kita lihat dulu di sini langkah-langkahnya. Dari yukhlisu kita buang huruf yang pertama menjadi seperti ini. Kelihatannya di screen. Kemudian kita minta bantuan ke Mentawai. Untuk kata pelaku kita minta bantuannya ke huruf apa? Ke huruf mim. Ya, mu, jadi dari yu menjadi mu. Jadi mukhlis, mukhlis. Kemudian karena dia kata benda harus ada tanwin. Kita harus jadikan huruf yang terakhir itu barisnya tanwin menjadi mukhlisun. Baru selesai bentuk isim. Mukhlisun ini satu orang laki-laki yang ikhlas. Kita lihat, oh ini ada contoh di dalam Al-Quran. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, ini ikhlas ya. Kalau ketemu kata-kata ikhlas sehari-hari kita berbicara tentang ikhlas, asalnya dari akhlas. Orangnya mukhlisun. Ini ada pola. Ayatnya Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlis wa nahnu lahu mukhlis. Kelihatan nih mukhlisun. Asalnya dari apa nih kira-kira? Ini dulu, mukhlisun ini artinya apa? Laki-laki banyak ya. Dari waw kita boleh lihat dulu, waw dan nun ini menunjukkan laki-laki banyak. Laki-laki banyak. Mu-nya ini pelaku ya, mukhlisun. Yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas berarti di sini karena banyak orang-orang yang ikhlas. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami adalah orang-orang yang ikhlas. Dan kami adalah orang-orang yang ikhlas. Ya, kalau di sini diartikan dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri, mengikhlaskan hati. Ya. Makasih ya. Diartikan Makasih ya.
Bu, makasih Bu. Arti sebenarnya ini dari isim. Asal artinya dan kami adalah orang-orang yang ikhlas. Asalnya begitu. Kalau mau dijadikan kata kerja, maka kami mengikhlaskan hati. Nah, ini perbedaan terjemahan. Seharusnya menggunakan isim, menggunakan kata benda. Jadi perhatikan, ini boleh diartikan seperti ini terjemahnya, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Mengikhlaskan hati ini kan kata kerja ya, mengikhlaskan hati. Padahal bentuk di sininya mukhlisun, yang seharusnya diterjemahkan dan kami lahu bagi Allah, maksud kepada Allah, untuk Allah adalah orang-orang yang ikhlas. Itu arti terjemah yang sebenarnya dan pemahamannya. Tapi kalau mau diganti kepada kata kerja ya seperti ini jadinya. Penasaran takut. Jelas ya ibu-ibu, bapak-bapak, santri semua, mukhlisun ini isim. Ya, isim yang berasal dari kata kerja transitif akhlaso. Ini kan hilang. Yang paling penting jadi pegangan Bapak Ibu santri semua yang awalnya mu ini, lihat awalnya mu. Nanti kalau baca Quran ketemu awalnya mu, berarti dia itu pelaku transitif. Ayo kata Mi. Kalau ada waw dan nun berarti orangnya banyak. Kalau tidak ada waw dan nun berarti sendiri, satu, tunggal. Kalau ada tak marbutohnya berarti perempuan. Kalau tak marbutohnya dibuka menjadi alif dan tak berarti perempuannya banyak. Dari satu kata itu sudah punya beberapa ilmu. Jadi sudah bisa memastikan siapa pelaku dalam kata tersebut. Contoh lagi, telah lihat lagi, akhlaso yukhlisu mukhlisun. Nah nih, seorang laki-laki yang ikhlas, mukhlisun. Dari mana? Akhlaso yukhlis. Lewat tadi lagi. Kalau perempuan yang ikhlas, Ini aja. mukhlisatun ditambah tak marbutoh. Jelas ya, antara laki-laki dengan perempuan bedanya tak marbut. Kalau laki-lakinya banyak yang ikhlas, ditambah apa? Yang gede aja lah. Ditambah waw dan nun. Mukhlisuna. Waw dan nun ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah banyak, beberapa orang, lebih dari dua. Kalau perempuan, beberapa orang yang ikhlas, tak marbutohnya ini dibuka, taknya dibuka dan sebelumnya ditambahkan dengan alif. Jadi mukhlisatun. Tuh di surat An-Nisa ayat 34, situ banyak tuh Takut malah bentuk-bentuk yang tak marbutohnya dibuka itu. Yang jelas ketika baca Quran nanti lihat ada alif dan tak terbuka ini, berarti menunjukkan perempuan banyak yang asalnya dari tak marbutoh ini. Kalau ada waw dan nun di depannya mu, berarti pelakunya banyak, asalnya dari mukhlisun yang satu orang aja. Mu'minun, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatun, muhsinun, muhsinuna, muhsinatun, muhsinatun. Polanya semua seperti ini. Dan ini yang paling banyak kita pasti setiap lembar baca Al-Quran pasti ketemu bentuk-bentuk yang seperti ini. Kata-katanya mungkin beda, tapi bentuk seperti ini hampir kita temui di setiap lembar Al-Quran. Lanjut. Nah, sampai situlah ini sudah selesai untuk urusan ini. Yang lain itu contoh-contoh yang lain. Silakan untuk bertanya supaya punya waktu ya untuk bertanya. Jam berapa ini sekarang? Silakan Bu Mela di Padu yang mau bertanya untuk pelaku transitif. Pelaku transitif udah dilanjutkan dengan jamak dan tunggalnya supaya ketika baca Quran langsung nyambung.
Bu Mela ada? Tulisnya udah, tapi kan ini di Yang mau mencatat silahkan, yang mau bertanya silahkan. Kalau bentuk gandanya bagaimana Bu Eli? Raise hand dulu ya, raise hand dulu. Ibu Mela ada? Kalau tidak, boleh langsung aja. Ini ada satu orang yang raise hand, Ibu Hadiati Fitri. Assalamualaikum Ustazah. Tadi saya belum sempat selesai mencatat slide yang ada transitif, intransitif, plus ada failnya. Saya belum sempat juga fotoin, jadi saya belum selesai. Bisa ditampilkan lagi Ustazah? Yang mana transitif dan intransitif? Iya. Kemudian ada fail. Ya, betul. Ya, betul. Ya, makasih Ustazah. Baik, silakan yang mau bertanya yang lain. Berarti belok kanan ya, Pak? kiri. Saya Ustazah mau bertanya yang tadi. Ini ya di resen dulu ya, ada Bu Reflini ini yang resen. Saya sudah resen Ustazah. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Reflini Ustazah. Iya, silakan Bu Reflini. Di unmute Bu. Suaranya nggak kedengaran Bu. Iya. Oh, yang tadi yang sebelumnya kalau nggak salah tadi kan ada misalnya kalau ada kata depan harus seperti ini gitu. Nah itu saya tadi kurang paham Ustazah. Ada tadi yang contohnya seperti B gitu. Terus ada ala. Videonya bisa dibuka Bu? Oh iya. Sudah ada belum Ustazah? Ya, ada. Indonesia itu kalau belum Tadi kan ada Ustazah yang ada contohnya yang ada kata depan di, terus ada juga yang ada kata depan ala. Nah itu kalau ada kata depan seperti itu, nah nanti huruf belakangnya apa gitu. Nah saya tadi kurang paham Ustazah, boleh diulang lagi Ustazah? Ya, jadi setiap ada kata depan yang kemarin kita sudah belajar itu ada 8, maka isim yang sesudahnya wajib kasroh. Wajib kasroh. Bil islami, contohnya kan ada bi, ala, an, ila, kaf, lam, fi, ya kan? Itu semua kalau ketemu dengan isim sesudah kata depan itu harakatnya wajib kasroh. Jadi kata-kata tadi salaman, ya kan, berbaris kasroh jadi salamin, bisalamin karena ada ba. Jadi yang 8, huruf yang 8 ini mewajibkan isim yang sesudahnya berbaris kasroh. Itu wajib. Baik, bisa dipahami ya Bu Reflini. Jadi Bu Reflini udah ikut dari awal. Sudah Ustazah, cuman iya tadi lupa. Terima kasih banyak. Kan beda nanti dengan kata majemuk kan, masih ingat Bu ya kata majemuk? Iya. Kalau kata majemuk kan dua-duanya isim. Ya. Kalau kata depan, susunan kata depan kan yang pertama huruf, yaitu kata depan. Kemudian sesudahnya isim menjadi susunan kata depan. Tapi kalau kata majemuk dua-duanya isim. Persamaannya di mana? Persamaannya kata yang kedua barisnya wajib kasroh. Maksudnya panjang juga. Panjang juga ya. Di kata majemuk kata yang kedua wajib kasroh. Di susunan kata depan kata kedua juga wajib kasroh. Makanya kita harus yakinkan itu ini kata depan atau kata majemuk. Kalau kata depan lebih gampang, lihat aja kalau ada yang 8 huruf itu. Selain yang 8 huruf itu berarti kata majemuk. Baris
huruf kata keduanya sama-sama wajib kasroh. Ya kan terus jalan jelek itu. Baik, ya. terima kasih Ustazah ya. Iya, kemudian ada Bu Sasrawasi, ya silakan. Susrawasi. Ya, Ustazah, yang saya mau menanyakan yang tadi itu, Ustazah. Kalau yang intransitif yang saya temukan di kamus itu kholaso, yahlisu, terus huluson sama. Cuman itu aja yang saya tanyakan, yahlisu, sementara yang Ustazah sampaikan yahlusu. Nah itu. Ya, Ibu. Sementara lihat, artinya juga beda. Ustazah di sini artinya bersih, tidak ada bercampur. Ibu lihat kemudian kamusnya apa, halamannya apa, baris berapa, ya kan? Dan lihat artinya. Ya kamus di jadi sini. apa kalau ini kan kita nggak melihat. Ya, di sini kamus Muhammad Yunus halaman 119 1 2 3 4 5 6 dari bawah. Kanan, Pak. Iya. Dan artinya beda. Di sini kan bersih, tidak bercampur. Sementara di sini kan telah selesai. Kemudian kolisunnya itu yang bersih dan murni. Sementara di sana yang menyelesaikan. Jadi berbeda itu. Jadi saya pengen tahu dari mana yang ini saya bisa ambil gitu, Yang Ustazah. bersih dan murni itu Bu yang ikhlas. Biasanya enggak. Yang masuk ke mana bersih dan murni itu kepada ikhlas. Kalau yang masuk kepada selesai itu yang khalasa, yang intransitif. Kalau masuk ke yang murni yang bersih itu masuk kepada yang transitif. Itu dia ikhlas itu artinya murni, ikhlas itu artinya bersih. Naqo bersih ya kan? Bersih dari segalanya, makanya disebut itu ikhlas. Ikhlas itu sebenarnya artinya bersih, suci. Dan suatu pekerjaan yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada harapan yang lain ini dan itu, makanya disebutnya ikhlas. Maknanya ke sana. Beda dengan khalaso, maknanya intransitif, tidak membutuhkan pelengkap. Makanya kata dia menjadi kata intransitif, itu yang digunakan sehari-hari, yang dipakai ketika seseorang mengatakan sudah selesai, sudah cukup. Itu pakainya khalasa. Karena rusak jaraknya. Iya. Kalau memakainya ikhlas, ya kan, itu sudah mengarah kepada kemurnian, kesucian. Itu arah makna transitif berarti ya. Ya, yang transitif. Jadi beda arahnya. Iya, yang saya tanyakan Ustazah di mana saya bisa mencari dalam kamus yang kholaso menjadi yaklusu. Karena di kamus saya temukan kholaso itu jadi yaklisu gitu. Dan artinya juga berbeda juga. Ya, Ibu lihatkan nanti ya, Ibu bikin PR, Ibu storkan PR-nya ya supaya kita melihat nanti apa yang kita temukan. Oh iya, iya. Oh iya, ya, terima kasih saja. Jadi berbeda-beda kamus, karena kayak kemarin ya, kita ketemu kata, berarti katanya beda lagi atau hurufnya beda, ya kan? Nah, dia bisa jadi satu kata punya beberapa makna, ya. Tapi umumnya ada arahnya antara yang transitif dengan yang intransitif, Bu. Minimal 2 kali truk. Jadi kita tidak bisa campurkan dengan apa tadi Ibu bilang murni apa segala macam, itu arahnya kepada yang ikhlas ini. Lupa gas sambil rem pas rem tangan, nggak tahu ya. Harusnya stuck gitu masih bisa. Silakan, ada Ibu Desmi Roza sama Ibu Mulyana. Jalan ini sambil Saya Ibu Desmi Roza dulu. Kadang-kadang kan. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Orang tuh nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini saya agak masih bingung juga tentang ada slide terakhir tadi yang tunggal dan jamak itu, Ustazah. Contohnya kalau yang seorang laki-laki berarti mukhlis itu tadi ya. Kemudian kalau yang banyak laki-laki itu ada bantuan dari waw dan nun. Tapi kalau yang perempuan ini sama-sama terakhirnya ta, cuman bedanya terbuka. Jadi dengan sama-sama ta itu memang beda artinya gitu ya, Ustazah. Seorang dan beberapa orang. Seorang dan beberapa orang, ya kan. Alif dan ta itu masuk dalam mentawai kan? Iya. Ya, alif ada di situ, mentawai ada ta di situ kan? Nah, itu kan kata-kata bantu, huruf bantu semua tuh. Nah, huruf bantu alif dan ta ini masuk untuk membantu menyatakan beberapa orang perempuan. Oh, jadi yang alif
menyatakan beberapa gitu ya. Menyatakan beberapa. Jadi ketemu nanti isim kata benda di dalam Al-Quran ada alif dan ta terbuka itu menyatakan beberapa orang yang berjenis kelamin perempuan. Ini nggak mesti makna hakiki dalam arti orang perempuan ya. Ini jenis kata. Kan dalam bahasa Arab kata itu mesti masuk dalam dua jenis itu. Nggak bisa kata yang tidak ada jenisnya. Jenis laki-laki atau jenis perempuan. Jadi nanti kalau kata-kata yang masuk dalam jenis perempuan, beberapa orang perempuan itu pakainya apa? Alif dan ta. Alif dan ta itu dari mana? Dari mentawai. Dari huruf-huruf bantu yang 6 itu. Ya, kasih Ustazah. Ya, silakan Ibu Mulyana. Di unmute Bu. Iya Bu Sada mau tanya nih, kalau jamak untuk bahasa Indonesia pokoknya lebih dari satu udah disebut jamak. Untuk bahasa Arab kan minimal 3 gitu Bu Sada. Yang saya ingin bantuan Bu Sada, misalnya nih, saya mengucapkan terima kasih kepada 2 orang. Nah itu yang belum bisa. Yang biasanya jazakillah, jazakallah, jazakumullah. Bagaimana untuk menerapkan untuk 2 orang? Rupanya sekarang mendingan. Jadi mungkin berbeda metode Bu ya. Saya mengajarkan ini bukan dengan metode kata benda misalkan tunggal, kemudian double, kemudian jamak gitu ya. Mengenalkan kata benda dulu semua gitu kan. Kalau tunggal misalnya muslim, kalau 2 musliman, kalau banyak muslimun. Metode saya nggak kayak gitu. Ya, metode saya langsung bisa membedakan antara satu dengan yang banyak. Tangkap dulu itu. Karena itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Musliman cuma beberapa kata doang Bu. Yang namanya musanna cuma ada beberapa. Tapi ketika saya kenalkan 3-3-nya sekaligus, pikirannya udah susah dengan 3 bentuk itu. Padahal dalam prakteknya cuma ada beberapa kata aja di dalam Al-Quran. Oh gitu. Jadi metode saya beda Bu. Ya, kalau metode seumumnya orang mengenalkan mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Saya tidak begitu metodenya. Baik. Setelah menguasai antara tunggal dan jamak, ya kan? Iya. Yang namanya musanna gampang sekali. Dan dia cuma sedikit. Sangat-sangat sedikit. Tapi kalau kita imbangkan pengenalannya, berarti kan bebannya sama. Saya tidak mengenalkan masalah-masalah yang sedikit kecuali belakangan. Contoh, saya mengenalkan cuma mentawai, cuma 6 Bu. Karena itu yang paling banyak dipakai. Sin juga termasuk nanti dalam huruf bantu. Setelah menguasai yang 6 ini, masuklah sin. Itu lebih enteng. Ketimbang saya masukin semua kata bantu, memilihnya bingung. Padahal misalnya mim. Saya lebih fokus kepada mim. Mim buat apa aja? Mim buat pelaku. Nggak ada orangnya. Transitif. Mim buat pagi tadi isim makan. Mim buat isim alat. Kayaknya rame metodenya beda. Nah memang terlalu. Ya, jadi saya tidak sama dengan yang lain. Karena fala, falu, fala, falu, falat, falata, falna. Saya nggak begitu. Kan ada soft kan itu. Saya tidak mengenalkan 14. Saya mengenalkan 2 untuk membedakan antara satu dengan yang 2 ini betul sudah dimantapkan, dipraktekkan di dalam Al-Quran. Baru datang yang jumlahnya sangat sedikit. Baik Bu Ustazah, terima kasih. Jadi itu metode saya seperti itu. Jadi mungkin untuk diri saya nih Bu Ustazah, misal saya mau mengucapkan terima kasih kepada 2 orang, lebih baik mungkin pakai bahasa Indonesia daripada misalkan saya keliru gitu, itu yang mungkin lebih bijak ya Bu Ustazah. Makan di warung Sunda. Kenapa bahasa Indonesia? Misalnya untuk lebih bijaknya karena saya penguasaan itunya juga belum bagus, misalkan seperti itu. Untuk menghaturkan terima kasih gitu kedua orang itu lebih baik pakai bahasa Indonesia untuk diri saya misalkan. Ketimbang karena kita itu masalah itu ya, misalnya contoh nih Bu ya. Domir itu ada 14 ya Bu. Ya. Tapi berapa persen yang digunakan di dalam Al-Quran? Enggak 14 itu yang digunakan di dalam Al-Quran. Ya, mungkin ada 1-2 kali disebut di dalam Al-Quran.
Tapi saya harus memperkenalkan 14 semuanya, kan beban buat santrinya. Sayangnya juga ya, buat kita. Ya kan? Tapi ketika dikuasai 2 dulu, oh berarti ini tambahan dari yang 2 tadi, ini tambahan dari yang ini. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Tapi kalau ibu baca misalnya, muslimun, muslimat, itu akan terulang-ulang di banyak-banyak ayat. Mukminun, mukminat, musyrikun, musyrikat, ya kan? Itu bakal terulang kafirun itu. Semua terulang yang namanya ada waw, ada nun, ada waw, ada nun. Tapi yang ketemu yang alif dan nun itu sangat sedikit sekali. Dan dari 30 juz itu mungkin cuma ada beberapa ya. Nah, tapi itu akan menjadi beban ketika kita sejajarkan dengan kata-kata yang mayoritas di dalam. Jadi kira-kira metode saya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Makasih, Bule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bertanya ini, Ibu Hediati ya? Dibuka ya videonya. Oke, Ustaz, maaf. Assalamualaikum, Ustazah. Saya mau bertanya ini, Ustaz, kalau di dalam Al-Quran, muslimun untuk laki-laki banyak, jamak, dan muslimatun, itu perintah itu hanya laki-laki aja atau memang general, umum kepada laki-laki dan perempuan? Maksudnya apa dikhususkan dia? Untuk interpretasinya seperti apa? Kalau ayat pada umumnya, kalau memakai kata ganti laki-laki tidak disebutkan perempuan, perempuan sudah masuk di situ. Ya ayyuhallazina amanu misalkan, hai orang-orang yang beriman, itu kan kata-katanya kan jenisnya laki-laki. Tapi di dalam kata-kata itu sudah termasuk perempuan. Jadi jangan dianggap bahwa semua kata-kata yang menggunakan kata kerja laki-laki itu hanya untuk laki-laki. Yang kata kerja itu laki-laki sudah termasuk perempuan. Maka ketika digunakan kata kerja perempuan, laki-laki termasuk di situ. Kalau sudah mengkhusus kepada perempuan saja, pakai kalimat kata-kata jenis muannas, berarti itu udah khusus banget buat perempuan. Berarti harus perhatian banget perempuan tentang hal itu, karena laki-laki tidak termasuk di situ. Nah, ini juga bukti ya istilahnya. Kalau kita analogikan kepada itu harta laki-laki, di dalam harta suami ada harta istri, ya. Kalau dalam harta istri nggak ada harta suami. Itu dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran saja udah tercerminkan gitu. Kitab-kitab, ujaran-ujaran, tujuan-tujuan perintah dan sebagainya yang menggunakan kata kerja feminim, maskulin, termasuk di dalamnya perempuan. Kalau disebut perempuan saja tidak termasuk laki-laki. Jadi tidak ada perintah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Bukan hanya perintah kepada laki-laki, tapi termasuk juga perintah kepada perempuan. Jadi semua ayat-ayat yang ada laki-laki masuk semuanya perempuan. Semua ayat yang ada perempuan tidak ada yang masuk laki-laki. Jadi perempuan khusus sekali. Jadi begitu Ibu ya, saya rasa pelajaran. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah. Masih ada yang belum jelas Ibu Hediati? Cukup Ustazah, makasih banyak. Ya, sudah cukup ya untuk pertanyaan hari ini. Kita sudah selesai membahas tentang bagaimana membuat pelaku dari kata kerja transitif. Kalau intransitif sangat mudah dengan tambah alif saja. Kalau intransitif dengan menambahkan mim. Yang ingin saya sampaikan, ketika membaca Al-Quran ketemu dengan mim dhammah di awalnya, nyata bahwa itu adalah berasal dari kata kerja transitif. Nanti ketemu ma di depannya. Nah, ini yang kadang-kadang hampir tidak diperhatikan tuh urusan gitu. Kapan dia berawalan ma, mim juga tapi barisnya fathah. Kalau mim berbarisnya dhammah, maka dia berbentuk
transitif. Maka ketika menerjemahkan nanti harus masuk ke dalam kata kerja transitif. Itu ya ibu-ibu semuanya. Saya rasa hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kanan sini. Ya. Kalau lurus agak macet ya. Ini waktunya sudah lewat. Alhamdulillah masalah bentuk kata pelaku yang berasal dari kata kerja transitif sudah selesai. Kita ada PR ya. PR tadi. Nanti insya Allah akan tadi sudah bikin PR. Nanti di ini aja dilihat PR di ibu-ibu buka ya masing-masing ya PR-nya di Azhariyah materi. Jangan bertanya lagi di grup Azhariyah Mentor karena kita semua harus aktif. Ya, untuk menjelang mungkin saya nggak langsung share itu PR mungkin besok mungkin tergantung waktu juga. Jadi tunggu kalau mau ada PR kerjakan, kalau nggak ada PR ya nggak apa-apa. Nggak apa dan masing-masing silakan cari ke Azhariyah materi. Di situ informasi semua lengkap. Saya rasa itu untuk hari ini cukup ya. Bu Mela masih hadir sama kita atau bagaimana? Ya. Terima kasih Ustazah. Iya, ini dengan Ibu. Baik Bu Mela, bisa ditutup acaranya. Mungkin Ibu Mela udah tidak bersama kita, mungkin udah. Halo Ibu Mela. Baik ibu-ibu sekalian, saya rasa hari ini cukup pelajaran kita. Kita sudah selesai membuat pelaku dari intransitif dan transitif. Mudah-mudahan sudah bisa dipraktekkan di dalam Al-Quran dan bisa diidentifikasi ketika membacanya. Ya, kita tutup acara ini, pelajaran kita kali ini dengan istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih semuanya. Insya Allah nanti tunggu ya PR-nya akan saya share di grup materi ya. Silakan dicari masing-masing di grup materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording. Pagi pada pusing bulan. Si kongkong masnya.
I just wanna see, I just wanna